right there on top of the moon. We could sit and do nothing. Yang pertama adalah mengapa sistem sangat rentan. Mengapa sistem sangat rentan? Ketika data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, maka menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam ancaman dibandingkan saat berada dalam bentuk manual. Melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di beberapa lokasi yang berbeda saling terhubung. Potensi dari akses yang tidak berwenang, penyalahgunaan, atau penipuan tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat terjadi di titik akses manapun dalam jaringan. Nah, kerentanan dan tantangan keamanan komputer saat ini itu bisa terjadi di klien. Yang pertama di klien itu akses yang tidak diizinkan atau kesalahan dan juga kesalahan atau error. Kemudian server perusahaan itu terjadi paretasan, perangkat lunak mencurigakan, pencurian dan penipuan, vandalisme dan serangan penolakan layanan. Kemudian juga bisa terjadi di sistem perusahaan seperti pencurian data, penggandaan data, pengubahan data, kerusakan pangkat keras dan kerusakan perangkat lunak. Kemudian ada kerentanan internet. Jaringan publik yang luas seperti internet lebih rentan dibandingkan dengan internal karena terbuka secara virtual bagi siapa saja. Internet begitu besar sehingga ketika terjadi penyalahgunaan akan memberikan dampak yang sangat luas. Ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan, sistem informasi organisasi akan semakin rentan terhadap pihak luar. Komputer yang selalu terhubung dengan internet melalui kabel modern atau jalur DSL lebih terbuka terhadap penetrasi oleh pihak luar dikarenakan mereka menggunakan alamat internet tetap yang mudah untuk diidentifikasi. Dengan menggunakan layanan dial-up, alamat internet sementara diberikan untuk setiap sesi. Alamat internet tetap menciptakan target tetap bagi para peretas. Kemudian adalah tantangan keamanan nirkabel. Apakah aman untuk login melalui jaringan nirkabel di bandara, perpustakaan, atau lokasi publik lainnya? Sebenarnya hal tersebut tergantung pada kewaspadaan diri kita masing-masing sih. Bahkan jaringan nirkabel di rumah Anda sangatlah rentan karena jangkauan frekuensi radio sangat mudah dipindai. Baik Bluetooth maupun jaringan Wi-Fi itu rawan untuk direntas oleh pencuri. Jaringan area lokal yang menggunakan standar 802 dapat dengan mudah dimasukkan oleh pihak luar yang dilengkapi laptop, kartu nirkabel, antena eksternal, dan perangkat lunak perantas. Jadinya tuh itu tergantung diri kita masing-masing gitu. Yang selanjutnya adalah perangkat lunak berbahaya. Yang pertama ada virus, yang kedua adalah worms, yang ketiga Trojan horse, yang keempat spyware. Yang pertama, virus adalah salah satu jenis malware yang mempunyai kemampuan untuk memanipulasi data, menginfeksi, mengubah, dan merusak sebuah program komputer perusahaan. Yang kedua adalah worms. Worms merupakan sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya melalui kopian, dan secara mandirinya virus akan menyebar dengan cepat pada berbagai jaringan komputer melalui lubang kemampuan yang terbuka. Yang ketiga adalah Trojan horse. Merupakan sebuah program komputer yang mempunyai kemampuan yang tidak bisa dilacak dan seakan-akan baik untuk digunakan, yang ujung-ujungnya merusak sistem. Ini mempunyai kemampuan yang tidak bisa
Kemudian ada spyware. Artinya adalah aplikasi yang bisa membocorkan data atau informasi perilaku atau kebiasaan user komputer. Program tersebut bisa mengumpulkan berbagai informasi seputar user dan selanjutnya mengirimkan informasi tersebut ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu click fraud. Click fraud terjadi ketika program individu atau perusahaan secara curang mengklik iklan online dan tanpa adanya niatan untuk mempelajari lebih jauh iklan tersebut atau melakukan pembelian. Nah, click fraud telah menjadi permasalahan yang sangat serius pada Google dan situs web yang lainnya yang memiliki fitur pemasaran online berupa iklan pay per click. Selanjutnya yaitu ancaman global. Yang pertama, cyber terrorism atau yang bisa disebut sebagai penjahat siber yang melakukan aksinya dengan melakukan hal-hal berbahaya di mana saja, bahkan di seluruh dunia. Sedangkan cyber warfare adalah kegiatan yang disponsori oleh negara yang dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara bagian atau negara lain dengan melakukan penetrasi pada komputer atau jaringan yang bertujuan untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan. Nah, kerentanan internet telah mengubah individu dan bahkan keseluruhan negara menjadi target yang mudah bagi pembajakan yang didasari oleh motif politik untuk melakukan sabotase. Selanjutnya yaitu ancaman internal. Para karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia dan dengan lemahnya prosedur keamanan internal, mereka biasanya dapat menjelajah keseluruhan sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Banyak karyawan yang lupa dengan kata sandi mereka untuk mengakses sistem komputer dan mengizinkan rekan sekerjanya untuk menggunakannya yang membahayakan sistem. Penyusup yang mencurigakan yang mencari akses sistem terkadang mengelabui karyawan agar memperlihatkan kata sandi mereka dengan berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan yang sedang membutuhkan informasi. Nah, praktik ini disebut juga sebagai praktik rekayasa sosial atau social engineering. Selanjutnya yaitu nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian. Untuk melindungi sistem informasi itu menjadi yang sangat penting bagi operasional bisnis dan layak untuk dipertimbangkan kembali. Saya ingin melanjutkan materi tentang teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Di mana yang pertama tentang manajemen identitas dan autentisitas, yaitu merupakan perangkat lunak manajemen identitas mengotomatiskan proses pelacakan kepada setiap pengguna dan hak istimewa pada sistem mereka. Autentisitas mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seorang pengguna adalah seperti apa yang diakuinya. Sedangkan autentisitas sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu token, kartu pintar, dan autentisitas biometrik, di mana token merupakan perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk menjamin identitas pengguna tunggal. Sedangkan kartu pintar merupakan sebuah perangkat seukuran kartu kecil atau kartu kredit yang membuat sebuah klip yang telah diformat dengan informasi izin akses dan data lainnya. Sedangkan autentisitas biometrik merupakan sistem yang dapat membaca dan menerjemahkan sifat perorangan manusia. Selanjutnya yaitu firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus. Firewall merupakan mencegah penggunaan tidak berwenang dari mengakses jaringan privat. Sedangkan sistem deteksi gangguan mengutamakan alat pemonitor penuh waktu yang ditempatkan pada titik paling rentan. Nah, selanjutnya yaitu perangkat lunak antivirus dan spyware.
merupakan alat untuk mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware termasuk virus komputer, worms, komputer, trojan, host, spyware, dan adware. Sedangkan sistem manajemen ancaman terpadu merupakan produk manajemen keamanan komprehensif. Dan selanjutnya yaitu melindungi jaringan nirkabel. Standar baru juga menempatkan sistem autentisitasnya yang telah transkripsi pada server autentisitas pusat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang mendapatkan pengaksesan jaringan. Selanjutnya enkripsi dan kunci infrastruktur publik, di mana enkripsi dan kunci infrastruktur publik ini menggunakan dua kunci. Yang satu yaitu digunakan untuk berbagi dan satu lagi benar-benar privat. Intinya yang satu itu untuk umum dan yang satu itu khusus. Dan penggunaan kriptografi kunci publik yang bekerja sama dengan CA saat ini telah dipergunakan secara luas pada perdagangan elektronik. Nah, di enkripsi dan kunci infrastruktur publik sendiri ini dibagi dalam pengendalian lalu lintas jaringan, inspeksi paket mendalam, di mana sebuah teknologi yang disebut inspeksi paket mendalam membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Sedangkan dalam penggunaan alih daya untuk keamanan, fungsi keamanan pada Managed Security Service Provider ini untuk memonitor aktivitas dan jaringan serta melakukan pengujian kerentanan dan deteksi gangguan. Keamanan terhadap cloud computing dan mobil digital platform, di mana keamanan dalam cloud computing ini merupakan penggunaan layanan cloud computing perlu mengonfirmasikan di mana data mereka disimpan dan dilindungi pada tingkat seperti apa untuk memenuhi persyaratan mereka. Sedangkan untuk mengamankan platform mobil itu, perusahaan sebaiknya mengenkripsi komunikasi jika memungkinkan. Semua pengguna perangkat mobil disarankan untuk menggunakan fitur kata sandi yang ditemukan di setiap smartphone-nya. Selanjutnya yaitu menjaga kualitas perangkat lunak, di mana sebagai tambahan untuk mengimplementasikan keefektifan keamanan dan pengendalian, organisasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan perangkat lunak dengan menggunakan matriks perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.